Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar laporan dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pemantauan Kinerja Harian Karyawan Bidang Outsourcing PT Bintang Anugerah Global Batam berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri Fadila Azahra sebagai ketua tim dan rekan saya Diki Wahyudi. Pembahasan laporan saya terdiri dari 5 bab. Yang bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum, bab 3 pelaksanaan PKL, bab 4 usulan sistem, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Latar belakang, manfaat PKL, tujuan PKL, waktu dan tempat PKL. Latar belakang, singkat saja, perusahaan yang saya lakukan PKL ini bergerak pada bidang outsourcing atau lebih dikenal dengan penyedia jasa tenaga kerja kepada pihak yang telah bekerja sama. Dengan kerjasama yang terjalin antara karyawan dengan perusahaan lain, maka perlu adanya pemantauan dari hasil kerja karyawan yang dilakukan oleh supervisor yang bertugas untuk mengawasi dan mengawasi para karyawan. Jadi, pada perusahaan ini, prosesnya masih menggunakan cara manual, dimulai dengan input hingga outputnya masih manual, sehingga perlu adanya pengembangan sistem berupa sistem terkomputerisasi. Waktu dan tempat pelaksanaan PKL dimulai pada tanggal 1 Maret sampai dengan 17 April 2020. Bertempat PT Bintang Anugerah Global dengan alamat Ruko Mega Legenda 2, Blok D2, nomor 11, Selatan Kota Batam, Kepulauan Riau, pada bagian kantor pusat. Pada bab 2, saya menjelaskan profil perusahaan, kegiatan perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan tujuan dan fungsi perusahaan. Di sini saya menjelaskan tentang laporan kegiatan selama praktik kerja lapangan, alasan teori, dan analisis masalah. Pada bab 3, saya menjelaskan tentang kerangka kerja selama saya melakukan PKL. Dimulai dengan mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, menganalisis sistem, mengimplementasi sistem, dan membuat kesimpulan. Analisis sistem yang sedang berjalan. Pada PT Bintang Anugerah Global masih menggunakan proses manual, mulai dari penginputan absen, izin karyawan, hasil kinerja, hingga proses pembuatan laporan. Evaluasi sistem yang sedang berjalan. Dari pengumpulan data pada PT Bintang Anugerah Global, sistem yang berjalan masih memiliki kelemahan, yaitu dalam penyimpanan data, kegiatan harian karyawan, pemantauan yang masih kurang fleksibel, dari segi pembuatan laporan yang memerlukan waktu. Maka, perlu dilakukan pengembangan terhadap sistem informasi yang ada, dengan diharapkan sistem yang baru dapat mempercepat proses kinerja dan menghasilkan informasi yang lebih cepat, tepat, dan akurat, serta meminimalkan kelemahan-kelemahan yang ada pada perusahaan. Pada bab 4, saya menjelaskan tentang pengembangan sistem, analisis dan kebutuhan perancangan sistem, perancangan antarmuka, dan implementasi sistem. Pada pengembangan sistem, saya akan merubah sistem lama menjadi sistem baru yang dapat mengoptimalkan suatu sistem dengan tujuan mengoptimalkan kinerja sistem yang ada pada perusahaan. Analisis dan kebutuhan perancangan. Analisis pengguna sistem untuk mengetahui siapa saja yang menjalankan sistem, yaitu admin, supervisor, dan manajer. Yang kedua, analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem yang diperlukan adalah menampilkan aplikasi pemantauan, menu input data karyawan, menu input absen, menu input aktivitas, menu input izin karyawan, menu output hasil input, tampilan cetak laporan. Dan yang ketiga, analisis kebutuhan data. Adapun kebutuhan data yang diperlukan adalah data karyawan, data absensi, data aktivitas, data izin. Perancangan sistem. Di sini saya menggunakan 6 diagram. Use case diagram. Di sini nama use case-nya yaitu skenario dan sistem pemantauan. Aktornya yang terlibat admin dan manajer melakukan pemantauan kinerja harian dengan tujuan mempermudah admin dalam pemantauan kinerja harian karyawan. Dapat dilihat di sini admin lebih banyak terlibat sebagai pengelola sistem, sedangkan manajer sebagai yang memantau sistem. Yang kedua, activity diagram. Ini merupakan tampilan activity diagram login. Nah, sebelah kiri merupakan tampilan dari kelola karyawan. Nah, sebelah kanan kelola absensi. Yang sebelah kiri merupakan kelola aktivitas karyawan, yang sebelah kanan kelola izin karyawan. Dan yang terakhir kelola laporan. Yang ketiga kelas diagram. Di sini ada 2 user dapat memiliki laporan, absensi, aktivitas, dan izin. Yang keempat ada sekuensi diagram. Di sini
ditampilkan sebelah kiri home dan sebelah kanan logout. Yang sebelah kiri ada menu absensi, yang sebelah kanan menu karyawan. Yang sebelah kiri menu aktivitas, yang sebelah kanan menu izin. Yang sebelah kiri laporan karyawan, yang sebelah kanan laporan absensi. Yang sebelah kiri laporan aktivitas, yang sebelah kanan laporan izin. Di sini yang kelima collaboration diagram. Yang pertama karyawan, terlihat jelas bagaimana karyawan itu datanya diinputkan oleh admin, mulai dari login hingga data tersimpan. Begitu juga dengan absensi. Admin di sini melakukan input absensi karyawan sampai dengan koneksi database. Selanjutnya ada aktivitas sama dengan absensi dan izin sama dengan absensi. Yang ke-6 ada deployment diagram. Di sini lebih tepatnya bagaimana sistem itu beroperasi. Di sini ada application servernya, sistem itu bernama Sistem Informasi Pemantauan Kinerja Harian Karyawan. Dengan web servernya SAMPP, Apache, MySQL dengan database DB outsourcing dan dijalankan pada web Google Chrome maupun Mozilla Firefox. Di sini implementasi sistem. Tahap ini merupakan tahap akhir setelah melakukan analisis dan perancangan sistem dengan tujuan untuk mengetahui apakah website yang dikembangkan sesuai dengan hasil analisis. Pada bab 5 di sini saya menjelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil proses analisis dan perancangan yang dilakukan oleh pada bab sebelumnya, dapat saya ambil kesimpulan yang pertama, sistem yang ada pada saat ini masih menggunakan cara manual dalam pencatatan dan pengolahan data. Yang kedua, perlu dilakukan pengembangan sistem dengan berbasis teknologi informasi berupa website, dengan memanfaatkan teknologi komputer dalam pengolahan data. Yang ketiga, rancangan sistem informasi berbasis teknologi cocok untuk diimplementasikan pada PT Bintang Nugraha Global sebagai pengganti sistem lama. Yang keempat, penggunaan sistem ini diusulkan dapat memberikan keunggulan. Saran dari penulis yaitu perlunya PT Bintang Nugraha Global ini segera mengimplementasikan sistem yang baru ini untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, sistemnya tidak dimaksudkan untuk mengganti sistem lama, tetapi untuk melengkapi sistem yang sudah ada. Yang ketiga, perlu adanya training atau pelatihan kepada pengguna baru. Yang keempat, rutin melakukan proses update security. Dan yang kelima, data pada website sebaiknya selalu diupdate oleh admin.